Ya masih di Ada Berita segmen Sudut Jakarta, pemirsa bersama saya Megan Noveliak. Nah kali ini saya akan ngomongin soal olahan susu. Nah salah satunya yaitu keju. Saya termasuk pencinta keju nih. Pemirsa juga nggak suka sama keju? Keju tuh rasanya gurih, terus memiliki kandungan gizi yang tinggi nih pemirsa. Nah makanya itu yang membuat keju sering dijadikan sebagai topping dari beberapa menu makanan ya. Bisa buat ice cream, bisa buat roti dan banyak lah yang pakai olahan keju ya di atasnya. Tapi kalau di Indonesia harga keju tuh mahal karena biasanya keju yang ada di sini tuh diimpor. Nah di tempat yang satu ini yakni di Depok, Jawa Barat, ternyata ada produsen keju rumahan yang menjual keju edam dan mozzarella dengan harga terjangkau. Meluncur yuk! Siapa yang tak suka produk olahan susu yang satu ini? Rasanya yang gurih dan kandungan gizi yang tinggi membuat keju digemari banyak orang di semua kalangan. Mulai dari icip-icip sebagai cemilan atau dijadikan sebagai bahan topping menu seperti pizza, lasagna, dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya harga keju di supermarket terbilang mahal. Ya maklum saja keju-keju ini harus diimpor dari Belanda, Swiss, dan negara yang sudah eksis sebagai penghasil keju lainnya. Eits, jangan kecewa. Para penyuka keju bisa kok membuatnya sendiri di rumah. Seperti yang dilakukan oleh Tri Haryanto di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Kecintaannya terhadap keju membuat dirinya banting setir dari staf HRD perusahaan batubara menjadi pengusaha keju. Berawal dari mahalnya harga keju di pasaran, menginspirasi Pak Tri memproduksi keju di rumahnya sendiri. Hanya berbekal tutorial pembuatan keju di internet dan dengan peralatan rumahan, jadilah di pertengahan tahun 2010 usaha keju ini dilakoninya. Kini dirinya telah berhasil memproduksi 3 jenis keju, yakni keju edam, mozzarella, dan keju panir khas India. 3 tahun menjalani bisnis ini, pesanan kejunya terus meningkat. Dalam sehari, Tri Haryanto menghabiskan 100 liter susu sapi segar dan menghasilkan sekitar 10-15 kg keju edam atau mozzarella. Seperempat kilogram keju dijual seharga Rp25.000. Untuk alat membuat keju, Pak Tri juga membuatnya sendiri, seperti alat cetak keju ini. Oh ya, Pak Tri juga mengajarkan saya tentang cara membuat keju edam. Untuk yang saat ini bisa saya jelaskan adalah produksi keju edam. Iya, keju edam. Jadi, keju edam dibuat dari susu. Saya menggunakan susu sapi. Susu sapi digumpalkan dengan bahan renet ya. Dan setelah digumpalkan, ditiriskan, akhirnya akan dihasilkan curd. Curd ini adalah susu yang sudah menggumpal, seperti ini. Setelah curd ini terkumpul, curd dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini, dan dipres selama 24 jam. Nah ini pemirsa bentuknya seperti ini dan teksturnya kenyal, hampir seperti mozzarella. Tapi nanti dia akan mengeras ya Pak? Akan mengeras. Akan mengeras. Ini setelah ini dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau? Oh, ini air garam. Direndam dulu di air garam selama 48 jam. 48 jam. Nanti dia akan mengeras, kemudian jadilah mengeras sedikit. Keluar dari rendaman air garam masih sedikit empuk. Setelah itu baru diperam selama 2 bulan. Setelah 2 bulan baru keras seperti ini. Oke, ini udah jadi. Kini penjualan produk yang dibuat Pak Tri hanya bersama sang istri ini mencapai ke berbagai pulau di Indonesia. Di antaranya seperti Aceh, Maluku, hingga Nusa Tenggara. Tak jarang konsumen keju Pak Tri adalah para ekspatriat yang tinggal di Indonesia. Pantas saja, meski produk rumahan, rasa keju ini tak kalah loh dengan keju di pasaran. Keju edam ini adalah keju yang dalam pembuatannya perlu masa pemeraman atau pematangan ya. Kalau di Belanda perlu waktu 4 bulan. Di Depok cukup 1,5 bulan.
sampai 2 bulan. Yang membuat keju mozzarella meleleh kalau dipanaskan adalah pertama, kandungan air di keju mozzarella masih cukup tinggi, sekitar 50%. Terus yang kedua, sewaktu proses pembuatannya ada penambahan asam sitrat yang akan memberikan efek meleleh di akhir bentuk keju mozzarella itu. Bisnis yang dimulainya dengan modal Rp300.000 ini kini telah menghasilkan omset per bulannya hingga puluhan juta rupiah. Meski yang dijalaninya adalah sebuah bisnis, tapi rasa cintanya terhadap keju yang begitu besar menciptakan mimpi-mimpi lain Tri Haryanto, yakni dengan membuat agrowisata keju. Jadi saya kebetulan punya tanah ya di Jawa Tengah yang rencananya mau saya buat tempat pembuatan keju manual sekaligus sebagai tempat belajar para pecinta keju untuk membuat keju sendiri secara manual juga, sehingga sepulangnya dari tempat agrowisata itu di rumah bisa bikin keju sendiri. Bisa bikin keju sendiri ya Pak? Menyaingi saya. Nah itu tadi tuh salah satu olahan susu yang paling nikmat adalah jadi keju. Dan ternyata keju rumahan juga menggiurkan lah sebagai bisnis ya. Dan sebelum kita melanjutkan ke informasi penting lainnya, saya mau tanya ketiga rekan saya dulu nih. Untuk Adam, terus Dora dan juga Tiara. Gimana, suka nggak sama keju ataupun susunya nih? Aduh, tadi ngeliat liputannya Ajeng ini luar biasa sekali begitu ya. Ternyata ini dari hobi begitu ya tadi yang seperti dilakukan ternyata bisa menjadi satu bisnis rumahan yang menggiurkan dan menyehatkan. Omsetnya sampai puluhan juta ya per bulannya ya. juga perlu Kayak lebih tergiur dengan omsetnya kayaknya ya. Iya. Bisnisnya ya. Sebenarnya saya bukan penggemar susu maupun keju, tapi kayaknya boleh juga dicoba ya. Tapi ya, Kan susu murni kayak keju gimana yang sih tadi dibuat sebenarnya? itu tanpa bahan pengawet, jadi memang sangat sehat. Gitu. Oke. Oke, tapi daripada kita ngomongin soal hitung-hitungan bisnis bisa nanti kali ya. Yang penting sehatnya dulu dari susunya dan juga nanti ada manfaatnya dari kejunya. Dan itu tadi adalah akhir dari segmen Sudut Jakarta di Ada Apa Berita Malam pemirsa. Tapi sesaat lagi kita masih memiliki informasi penting yang akan disampaikan oleh ketiga rekan saya tadi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita.